Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Harum Putri Agustina, lalu teman kami Istiqomah Sabrina dan juga Anissa. Di sini kami akan menjelaskan materi yang sudah kami rangkum dengan judul individu dan masyarakat. Kepada Harum Putri atau saya sendiri dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya Harum Putri Agustina akan melanjutkan penjelasan terkait pengertian dari individu. Individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum, yang artinya tak terbagi dan merupakan kesatuan yang tak terbatas. Individu adalah seorang yang khas. Ia mempunyai kebutuhan dan kemampuan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Seiring berjalannya waktu dan semakin ia berkembang, individu tidak bisa berdiri sendiri melainkan membutuhkan bantuan dari orang lain. Karena itulah ia hidup berkelompok dan membentuk masyarakat. Individu juga dikatakan sebagai subjek. Subjek yang melakukan sesuatu, subjek yang mempunyai pikiran, subjek yang mempunyai kehendak, mempunyai kebebasan, memberi arti pada sesuatu dan mampu menilai tindakan dan hasil tindakannya sendiri. Manusia selaku individu sendiri mempunyai 3 naluri. Yang pertama, naluri mempertahankan kelangsungan hidup, naluri untuk mempertahankan kelanjutan penghidupan keturunannya, dan naluri ingin tahu dan mencari kepuasan. Yang pertama itu, naluri mempertahankan kelangsungan hidup adalah naluri yang memang diwajibkan untuk berbagai kebutuhan. Salah satunya itu yang paling mendasar adalah kebutuhan fisiologis yang terdiri dari makan, minum, dan perlindungan. Semua itu didapatkan dari lingkungan di mana manusia itu tinggal, dan biasanya manusia memanfaatkan hal tersebut menggunakan dan membutuhkan teknologi. Yang kedua itu naluri mempertahankan kelanjutan penghidupan keturunannya, karena sejatinya manusia itu akan hidup memiliki keturunan. Jadi mereka itu terbiasa untuk mempertahankan kelangsungan hidup keturunannya. Bagaimana mereka akan mencari tempat yang nyaman, daerah yang aman untuk anak-anak dan cucu-cucunya. Biasanya itu perkawinan selain untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia juga merupakan cerminan dari adanya ketergantungan individu terhadap individu lain dan adanya naluri untuk meneruskan keturunan. Nah, yang ketiga ini adalah mencari kepuasan. Setiap manusia mempunyai naluri untuk tahu tentang sesuatu yang ada di sekitarnya, baik itu lingkungan alam maupun lingkungan manusia lainnya. Semua itu telah mendorong manusia untuk mencari tahu. Pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, dan siapa telah melahirkan sistem pengetahuan yang kemudian disusun menjadi sistematis melalui aturan-aturan tertentu sehingga melahirkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu pengertian individu menurut para ahli. Yang pertama itu ada pengertian dari menurut Vinia Agustia yang merupakan suatu sebutan yang dapat dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Jadi individu itu bentuknya satu, tapi dia itu terdiri dari kesatuan. Jadi dia itu kubu yang paling kecil dan terbatas. Selanjutnya juga ada menurut Malinowski, salah satu tokoh ilmu antropologi dari Polandia, menyatakan bahwa individu itu memiliki ketergantungan terhadap individu lain dalam kelompoknya. Dapat terlihat dari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan sosialnya yang dilakukan melalui perantara kebudayaan. Jadi mereka itu berkesinambungan, mereka itu bersosialisasi, berinteraksi untuk mendapatkan dan memenuhi kebutuhannya. Baik, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Istiqomah Sabrina. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengertian dari masyarakat. Kata masyarakat dalam bahasa Inggris sendiri yaitu society, yang berasal dari kata socius, yang mana mengandung arti kawan. Sedangkan dalam bahasa Arab sendiri berasal dari kata syirk, yang berarti bergaul atau interaksi. Sedangkan kata masyarakat terdapat hanya dalam 2 bahasa, yaitu Indonesia dan Malaysia, yang mana dalam bahasa Indonesia sendiri artinya berhubungan dan pembentukan suatu kelompok atau golongan. Dan seperti yang telah terlihat dalam PowerPoint, secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat merupakan
kesatuan manusia yang mana mereka hidup dalam satu wilayah dan menjalin interaksi satu sama lain yang menimbulkan adanya adat atau norma, baik itu secara tertulis atau tidak tertulis, dan nantinya akan menimbulkan sebuah kebudayaan. Atau ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang mana telah hidup cukup lama pada satu wilayah dan mereka saling bekerja sama serta memiliki pembagian kerja. Dan hal tersebut membuat mereka dapat berorganisasi serta mempunyai sebuah kebiasaan, tradisi, sikap, dan rasa persatuan yang timbul satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu ciri-ciri masyarakat. Terdapat 4 pokok ciri-ciri yang dimiliki oleh masyarakat. Yang pertama, manusia yang hidup bersama. Secara teoritis sendiri, jumlah manusia yang hidup secara bersama minimal terdiri dari 2 orang. Tetapi berbeda dalam ilmu sosial terkhusus sosiologi karena tidak ada suatu aturan mutlak yang menentukan jumlah manusia yang harus hidup bersama. Yang kedua yaitu bergaul dalam waktu yang cukup lama. Dengan hidup bersama akan menimbulkan adanya komunikasi serta aturan-aturan untuk mengatur hubungan antar manusia itu sendiri. Yang ketiga, memiliki kesadaran dalam diri bahwa setiap manusia merupakan bagian dari satu kesatuan. Yang terakhir yaitu menghasilkan suatu budaya dan mengembangkan budaya tersebut. Baik, berikutnya yaitu jenis-jenis dari masyarakat. Jenis-jenis ini sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, masyarakat modern. Masyarakat modern adalah masyarakat yang sudah tidak memiliki keterikatan pada adat istiadat karena menurut mereka adat istiadat dapat menghambat kemajuan. Sehingga adat istiadat tersebut digantikan oleh nilai-nilai baru yang dimana dinilai rasional serta mendatangkan suatu kemajuan. Maka dari itu, pada umumnya, masyarakat modern mudah menerima ide-ide atau nilai-nilai baru. Serta perlu kita ketahui juga bahwa masyarakat modern pada umumnya akan tinggal di daerah perkotaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat modern adalah masyarakat kota. Tetapi, tidak semua masyarakat kota dapat disebut sebagai masyarakat modern. Hal tersebut dikarenakan beberapa masyarakat kota tidak memiliki orientasi masa kini, contohnya seperti pengemis dan lain sebagainya. Untuk jenis yang kedua sendiri merupakan masyarakat tradisional, yang artinya keterbalikan dari masyarakat modern, karena masyarakat tradisional sendiri memiliki keterikatan yang atau masih memegang erat adat istiadat yang telah berlangsung secara turun-temurun, yang mana dengan adanya keterikatan tersebut memberikan dampak kepada masyarakat seperti mudah mencurigai terhadap hal atau nilai-nilai baru. Tidak hanya itu, masyarakat tradisional merupakan masyarakat statis yang artinya tidak ada perubahan dalam hidup mereka. Hal itu dipengaruhi karena mereka belum dipengaruhi oleh perubahan yang berasal dari luar. Dan perlu kita ketahui juga bahwa pada umumnya masyarakat tradisional lebih mematuhi adat istiadat dibandingkan dengan hukum negara atau nasional. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu peranan individu dalam masyarakat. Individu sendiri dalam masyarakat memiliki peranan dan kedudukan yang berbeda-beda. Ketika seseorang menjalankan dan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut sedang menjalankan suatu peran. Maka dari itu, antara peran dan kedudukan tidak dapat dipisahkan, karena kedua hal tersebut saling berkaitan. Seperti halnya tidak ada kedudukan tanpa peran, dan sebaliknya tidak ada peran tanpa kedudukan. Dan terdapat 2 peran seseorang dalam masyarakat, yaitu peran bawaan dan peran pilihan. Tetapi sebelumnya perlu kita ingat bahwa di mana terdapat kedudukan, maka di situ akan ada peran. Maka peran bawaan muncul dari adanya kedudukan bawaan, dan sebaliknya peran pilihan muncul dari adanya kedudukan pilihan. Untuk peranan bawaan sendiri merupakan
tanda yang diberikan sesuai dengan kelahiran, atau faktor lain yang tentunya tidak dapat diubah oleh manusia, contohnya seperti umur, jenis kelamin, dan ras. Sedangkan peran pilihan adalah suatu yang diperoleh melalui pilihan atau tindakan sendiri, contohnya di dalam masyarakat termasuk status pekerjaan dan perkawinan. Cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita yaitu Anis. Baik, selanjutnya yaitu kehidupan masyarakat. Sistem sosial budaya Indonesia sebagai totalitas nilai, tata sosial dan tata laku manusia Indonesia harus mampu mewujudkan pandangan hidup dan falsafah negara Pancasila ke dalam segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Asas yang melandasi pola pikir, pola tindak, fungsi, struktur, dan proses sistem sosial budaya Indonesia yang diimplementasikan haruslah merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Transformasi serta pembinaan sistem sosial budaya harus tetap berkepribadian Indonesia. Selanjutnya, kehidupan sosial tergantung pada persatuan dan kesatuan. Apabila menelaah pernyataan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peristiwa Sumpah Pemuda merupakan konsensus nasional yang mendapat perwujudannya di dalam sistem budaya Indonesia yang didasarkan pada asas penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada asas kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kesempurnaan hanya dapat dicapai oleh manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui semangat dan takwa. Sebab pada akhirnya apa yang diperoleh manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan kemerdekaan itu adalah rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada asas merdeka. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itu, kehidupan pribadi atau keluarga masyarakat dan bangsa yang bebas itu mempunyai tanggung jawab dan kewajiban bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menghargai, menghormati, dan menjunjung tinggi. Yang ketiga, asas persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia terdiri atas aneka ragam suku, budaya, adat istiadat, daerah, dan sebagainya. Telah membentuk negara Republik Indonesia yang meletakkan persatuan dan kesatuan sebagai asas sosial budayanya. Yang keempat, asas kedaulatan rakyat. Kehidupan pribadi atau keluarga dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat, dalam rangka mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan atau pribadi. Yang terakhir ada asas adil dan makmur. Setiap pribadi atau keluarga dalam kehidupan harus mempunyai kehidupan yang layak dan adil, sehingga pekerjaan, pendidikan, profesi, kesehatan, pangan, pakaian, perumahan, serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi hak yang dipertanggungjawabkan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.